Tahu nggak sih apa itu proses dan apa itu proses perencanaan? Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menentukan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sementara itu, proses perencanaan adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dalam mengambil keputusan masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehubungan dengan pokok pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dalam lembaga manajemennya maupun usaha-usahanya. Kapan sih PWK masuk ke Indonesia? Sebagai mahasiswa perencanaan wilayah kota, kita pasti bertanya-tanya, bagaimana sih sejarah awal ke-PWK-an di Indonesia? Awal mula penata ruangan di Indonesia dimulai ketika kebijakan desentralisasi ditetapkan oleh pihak kolonial Belanda. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa ini. Yang pertama, Kongres Desentralisasi pertama pada tahun 1910 yang membahas tentang berbagai tema pengembangan dan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Yang kedua adalah Kongres Desentralisasi kedua pada tahun 1911. Pada masa ini terbentuk asosiasi kepentingan lokal, di mana sebagai tempat untuk bertukar pikiran, pengalaman, ilmu tentang pengembangan dan perencanaan wilayah dan kota. Kita masuk ke era rekonstruksi pasca perang sekitar tahun 1945. Setelah perang terjadi dengan sekutu, kota-kota di Indonesia perlu mengalami rekonstruksi. Pada masa ini terjadi beberapa perdebatan, perbedaan pendapat mengenai desentralisasi dan sentralisasi, serta berbagai pemikiran tentang ke-PWK-an di Indonesia. Ialah Kloos, yang mengusulkan agar rencana pertama yakni pembangunan untuk Jawa yang menangani 5 aspek perencanaan terpisah tetapi tetap terikat. Yang kedua ialah kritikus yang meragukan perlunya desentralisasi, karena walaupun pemerintah sudah didesentralisasi, tetapi Indonesia masih diatur secara sentral dari Batavia, sehingga mengakibatkan terjadinya pembentukan organisasi yang berlebihan. Yang ketiga ialah pendapat Van Toppenberg tentang kota-kota yang memerlukan perencanaan dengan tepat. Tahu nggak apa aspek keprofesian dan peluang kerja sebagai seorang perencana? Perencanaan wilayah dan kota adalah profesi dinamis yang bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kenyamanan kota ataupun daerah, membentuk keadilan, lingkungan yang sehat, efisien, dan menarik sebagai tempat untuk generasi muda dan masa depan yang lebih baik dari saat ini. Yang pertama, tentunya seorang perencana harus memiliki kemampuan yang mendalam mengenai konsep perencanaan ruang, termasuk ke dalam tata ruang, penggunaan lahan, infrastruktur, lingkungan, dan transportasi. Kedua, tentunya seorang perencana harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, serta keterampilan dalam menyampaikan ide dan proyek perencana baik kepada pihak tertentu dan publik. Yang ketiga yaitu kemampuan dalam menganalisis data sosial, ekonomi, maupun lingkungan guna mengidentifikasi masalah, peluang, serta tren dalam perencanaan wilayah dan kota. Keempat yaitu menguasai perangkat lunak dan alat bantu seperti perangkat lunak perencanaan, sistem informasi geografis ataupun SIG, dan pemodelan untuk mendukung proses perencanaan. Yang terakhir yaitu memiliki kesadaran etika yang tinggi dalam praktik perencanaan wilayah dan kota, seperti mempertimbangkan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Kita mengetahui apa saja aspek keprofesian di dalam PWK, lalu apa saja sih prospek kerja sebagai seorang perencana? Nah, untuk prospek kerja sebagai seorang perencana terbagi atas 4 bidang. Yang pertama yaitu di instansi pemerintah, yang kedua di bidang swasta, yang ketiga di LSM, dan yang keempat di luar ruang lingkup PWK. Tahu nggak sih apa itu perbedaan antara ruang lingkup wilayah dan kota? Secara umum, perbedaan utama antara wilayah dan kota ialah wilayah mencakup area yang lebih luas, terdiri dari beberapa kota atau daerah. Wilayah juga dapat dibagi berdasarkan karakteristik geografis seperti wilayah pegunungan, wilayah pesisir, atau wilayah gurun. Wilayah juga seringkali memiliki pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengambilan keputusan tingkat regional.
Sedangkan kota adalah pemukiman yang lebih terpusat dengan infrastruktur yang lebih baik, sistem transportasi yang lebih maju, dan fasilitas umum yang lebih berkembang. Kota juga seringkali menjadi pusat ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam suatu wilayah. Kota juga memiliki pemerintahan tersendiri yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Apa sih perbedaan substansi kajian dan perencanaan wilayah dengan perencanaan kota? Pada ruang perencanaan wilayah, substansi kajiannya meliputi ekonomi, sosial, dan geografi dari suatu wilayah. Sedangkan aspek analisisnya meliputi topografi, sumber daya alam, serta karakteristik masyarakat di wilayah tersebut. Sementara itu, substansi kajian pada ruang perencanaan kota lebih berfokus pada perkotaan yang meliputi pemukiman, transportasi, serta infrastruktur perkotaan. Sedangkan untuk analisisnya meliputi pola penggunaan lahan, kepadatan penduduk, serta mobilitas dalam perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW merupakan produk dari ruang perencanaan wilayah, di mana dokumen ini merinci tentang zonasi lahan, ketentuan penggunaan lahan, serta strategi pengembangan suatu wilayah. Sedangkan Rencana Tata Ruang Kota atau RTRK merupakan produk dari ruang perencanaan kota, di mana dokumen ini lebih berfokus pada penggunaan lahan perkotaan yang meliputi perencanaan transportasi, perumahan, fasilitas umum, dan industri. Apa sih isu permasalahan yang dapat dikaji dalam KPWK-an? Salah satu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai kajian dalam KPWK-an ialah kepadatan penduduk di daerah Jakarta. Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia, di mana tak heran jika Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Kepadatan penduduk ini menyebabkan munculnya berbagai masalah seperti sempitnya lahan akibat banyaknya pembangunan baik rumah ataupun perkantoran, banyaknya pemukiman kumuh akibat padatnya penduduk, dan pencemaran udara yang semakin memburuk yang disebabkan dari asap kendaraan, di mana sebagian besar berasal dari kendaraan pribadi. Pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan ini, seperti memberikan berbagai fasilitas transportasi umum kepada masyarakat, contohnya Transjakarta, MRT, dan KRL, sebagai pengganti kendaraan pribadi, dengan tujuan agar mengurangi kemacetan dan polusi udara. Yuk tarik kesimpulan. Nah, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa perencanaan wilayah dan kota pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1910. Perencanaan sendiri adalah proses, sedangkan proses perencanaan adalah proses pengambilan keputusan untuk masa depan. Perencanaan wilayah dan kota memiliki perbedaan. Perbedaan wilayah dan kota adalah wilayah merupakan bagian yang mencakup kota atau daerah, sedangkan kota adalah permukiman yang lebih terpusat. Sementara untuk substansi kajian ruang perencanaan wilayah berfokus pada kajian kewilayahan, sedangkan kajian ruang perencanaan kota berfokus pada kajian perkotaan. Dan sebagai perencana sendiri memiliki berbagai prospek kerja seperti pengajar, peneliti, tenaga ahli, konsultan, dan dinas tata kota serta lainnya.